Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nok Hasanah di pelajaran PPKN. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PPKN bersama saya. Pada saat ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah, atau dalam bahasan ini adalah, 1. Kalian diharapkan memahami hakikat demokrasi. 2. Menghayati nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lihat hakikat dari demokrasi. Istilah demokrasi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi negara kita atau bagi kita pada saat ini. Demokrasi merupakan sebuah paham yang berkembang, terutama di negara-negara dengan bentuk pemerintahan republik dan federal. Paham demokrasi itu sendiri memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan latar belakang, kondisi, dan kebutuhan dari suatu negara. Jadi intinya, sebuah demokrasi itu walaupun hakikatnya sama, tetapi berbeda dari negara satu dengan negara yang lain, sesuai dengan latar belakang dari negara yang bersangkutan. Kemudian makna demokrasi itu apa? Istilah demokrasi pada awalnya berasal dari wilayah Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti masyarakat atau rakyat dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini rakyat mempunyai kekuasaan penuh atau mempunyai kedaulatan penuh untuk melaksanakan pemerintahannya atau semua keinginan-keinginannya. Kemudian kita lihat apa itu demokrasi Pancasila. Ya, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila itu tercantum pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut merupakan rangkaian totalitas yang terkait antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga antara sila satu dengan sila yang lainnya itu terjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya, sekalipun nilai demokrasi itu ada di sila keempat, tetapi bukan berarti sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5 itu lepas begitu saja. Tidak demikian, tetapi justru semuanya saling berhubungan. Kita lihat satu pendapat ahli dari Notonegoro tentang demokrasi. Menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini tadi ya, bahwa berhubungan antara sila ke-1 dan sila yang lainnya. Sekalipun demokrasi itu ada di sila keempat, tetapi sila yang lainnya menjiwai dan dijiwai. Kita ambil contoh, misalnya, apa maksud dari sila pertama itu menjiwai demokrasi? Artinya, setiap demokrasi yang dilaksanakan di negara kita, masyarakat kita tidak boleh terlepas dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, demokrasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kepada ketuhanan. Kemudian, perilaku dalam berdemokrasi. Terkadang kita menganggap bahwa sebuah demokrasi itu identik dengan sebuah kebebasan.
Ya, istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu terkadang dianggap sebagai sebuah kebebasan yang boleh dilaksanakan oleh rakyat. Padahal tidak demikian. Kalau sudah ada anggapan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan masih akan terjadi kesalahan persepsi dalam istilah demokrasi. Sehingga demokrasi yang seharusnya dilaksanakan oleh rakyat berdasarkan kepada ketentuan, maka akan kabur, akan keluar dari jalur demokrasi yang sebenarnya. Maka pelaksanaan demokrasi Pancasila yang berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan melenceng. Yang terjadi apa? Disitulah akan terjadi sebuah konflik. Kenapa? Karena sudah inkonstitusional, sudah di luar dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Maka disinilah masyarakat Indonesia harus paham dulu apa itu demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Yang tidak boleh kita lupakan adalah segala sesuatu demokrasi yang dilaksanakan itu harus berlandaskan pertama kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada persatuan Indonesia lewat perbedaannya, sudah jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya, dan juga harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya, umumnya juga ke kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum.